Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Ilvan Bayu. Jadi pada video kali ini saya nggak akan bikin tulisan atau syair, lebih kepada ingin menceritakan tentang pengalaman saya yang sangat berkesan pada saat saya pergi ke Riam Terinting. Nah, jadi kalau orang-orang di sini di Kalimantan itu menyebut air terjun atau curug sebagai Riam. Dan Riam Terinting ini kenapa saya katakan berkesan, karena pertama kali buat saya pergi ke Riam yang memiliki 7 tingkatan air terjun. Jadi kalau biasanya saya pergi ke Riam hanya tingginya 10 meter atau mungkin 5 meter saja yang memiliki satu air terjun, kalau ini Riam Terinting memiliki 7 tingkatan dan tinggi sekali dan sangat indah. Dan yang paling penting adalah sangat eksklusif karena memang Riam Terinting ini berada di tengah-tengah hutan belantara. Buat yang belum tahu Riam Terinting itu ada di Kabupaten Landak, Kecamatan Air Besa. Dan kami melakukan perjalanan pada saat tahun 2020, tepatnya pada tanggal 15 sampai 16 Agustus 2020. Memang pada saat itu ingin merayakan 17-an. Sebenarnya pengen jalan sih pada saat tanggal 16 dan 17, cuman mikir-mikir lagi kayaknya tanggal 17 bakalan rame deh. Jadi akhirnya kami berangkat tanggal 15 dan tanggal 16. Jadi tanggal 15 berangkat, tanggal 16 kami balik ke Pontianak. Ini aku lagi di Pantai Pulau Dato, jadi sekalian jalan ya, jelasnya sekalian jalan aja. Nah, teman-teman, jadi karena video ini bakalan panjang, karena kebetulan footage video saya cukup banyak juga yang saya simpan di laptop. Mungkin kita akan bikin beberapa parts tentang perjalanan ke Riam Terinting. Tapi untuk video kali ini saya pengen cerita khusus tentang persiapan aja sih, persiapan yang kami lakukan sebelum berangkat ke Riam Terinting. Basicnya saya bukan seorang adventure sejati ya, bukan seorang traveler sejati yang profesional dan segala macam, itu enggak. Tapi pengen sharing aja sih tentang apa aja sih yang kita persiapkan pada saat mau berangkat. Yang pertama adalah motivasi ya teman-teman. Jadi kalau saya dan teman-teman memang pada saat itu motivasinya adalah ingin punya satu momen untuk kita tafakur alam bersama. Karena kemungkinan kita akan sibuk setelah ini. Contohnya saya, dan akhirnya kejadian tahun 2021 ini saya keterima kerja. Satu teman saya namanya Fikri juga udah keterima di salah satu universitas di Madinah. Jadi mungkin sudah sibuk kuliah tahun ini. Satu orang teman saya namanya Muammar juga sudah menikah dan kebetulan tahun ini juga. Dan juga 3 teman saya yang lainnya yang juga ikut ke Terinting itu sibuk dengan skripsinya, penelitian akhirnya. Sedang satu orang lagi, adik saya, baru masuk ke universitas ya, jadi lagi sibuk-sibuknya nih. Dan juga kami berangkat ke Riam Terinting itu ada 7 orang ya, dan juga 2 pemandu. Nanti saya akan ceritakan gimana proses dapat pemandunya mungkin di video selanjutnya. Untuk saat ini kita bicara tentang persiapan aja deh, sama perjalanan awal kami saat pergi ke Riam Terinting. Jadi kami ada 7 orang. Yang pertama saya, satu lagi Fikri Hanif, kemudian Jazid Arozi, ada juga Ivan, kemudian Muammar dan juga Musli, sama satu lagi adik saya Langga. Awal mula munculnya ide pengen ke Riam Terinting itu awalnya pada saat itu saya lagi nongkrong ya sama Hanif. Jadi awalnya cuma gitu sih, saya nyeletuk, kita jalan yuk. Akhirnya kebetulan si Hanif juga ternyata punya antusiasme yang sama dengan saya, dia pengen jalan juga sebenarnya ke mana gitu kan. Nah, dan akhirnya kami cari personil, dan ini sulit juga ya untuk cari personil. Sempat gonta-ganti orang, ada yang datang, ada yang keluar, karena kebetulan kami bikin grup. Ada yang pada saat hamil berapa hari kemudian nggak jadi. Ya banyaklah dilemanya, karena dari kami memang nggak ada yang basic anak petualang ya, anak gunung gitu. Pada akhirnya setelah kami diskusi panjang lebar, akhirnya kami pilih satu tempat, yakni Riam Terinting. Oke, selanjutnya kita harus persiapkan perlengkapan ya. Perlengkapan alat, logistik, makanan dan segala macam. Jadi
kami pada saat akan berangkat itu sudah membagi ada dua. Yang pertama perlengkapan pribadi dan juga perlengkapan kelompok. Kalau perlengkapan pribadi itu bebas ya, kita mau bawa apa aja asalkan nggak memberatkan tim ya, atau memberatkan diri kita sendiri. Yang pasti itu dibutuhkan dan diperlukan. Karena kalau kita sudah ke alam, kita harus memang pilih barang-barang yang memang efisien untuk kita pakai, yang sekiranya nggak percuma gitu. Nah dan kalau perlengkapan kelompok ini macam-macam ya. Pada saat itu ada perlengkapan untuk masak, kemudian ada juga pakaian tentunya, dan juga tenda, kemudian dan lain sebagainya. Mungkin saya nggak akan ceritakan panjang lebar ya, karena nggak ingat juga. Yang jelas nanti saya akan tunjukkan list dari perlengkapannya di layar video ini ya. Teman-teman bisa baca, bisa pause dulu untuk bisa merenungi untuk bisa membaca itu ya. Dan kalau misalnya ada kekurangan tolong disampaikan, karena kemungkinan juga ya kalau ada kesempatan doakan aja, kami juga pengen jalan lagi meskipun sekarang udah sulit sih. Ya kayak gitu deh. Nah ini aku tunjukin video awal perjalanan kami ya, H-1 dari sore, malam, dan juga pada saat kami berangkat. Jadi pada saat itu kami sudah kumpul ba'da maghrib. Setelah maghrib H-1 sebelum berangkat kami persiapan sampai jam 10. Habis itu kami tidur, istirahat. Jam 2 kami bangun, persiapan sholat tahajud dulu. Ada teman-teman yang memang soleh lah ya, oke lah gitu ya. Jam 3 kami berangkat menggunakan motor ya. Ada berapa motor waktu itu? Kalau nggak salah kan 7 orang ya. Ada satu yang sendiri, berarti ada 4 motor. Nah kita berangkat awal, nyampe nya itu kurang lebih siang jam 12-an. Jadi kami berangkat jam 3, nyampe nya jam 12. Cukup jauh. Oke, silakan tonton videonya. Oke, subuh guys. Nah, kita akan berangkat ke daerah Nyabang. Kemudian trending gas, ya. Gas. 2020 merdeka. Kita semangat woi, ulang. Semangat lah sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka.
Nah, dan ini juga pesan buat teman-teman semua yang mungkin suka berpetualang dan juga sering ke gunung atau ke hutan dan air terjun. Kita harus jaga alam kita bagaimanapun, jangan buang sampah sembarangan. Kalaupun ada buang sampah, dibawa kembali pulang ke rumah kita masing-masing, atau ketika sudah turun dari gunung cari tempat sampah dan dibuang. Jadi jangan buang sampah sembarangan. Boleh kita bebas untuk mengambil foto dan mengeksplor apapun, asalkan jangan buang sampah sembarangan ya, itu aja sih. Sama kalau ada sampah dibawa pulang, dan itu juga yang kami lakukan pada saat di Riam Trinting kemarin. Oke.